pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, penuh cinta Allah Akbar. Oke, kayaknya kalian semua penuh dengan semangat ya. Sebelum kita masuk ke materi minggu lalu, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita di pagi hari ini diijabah dan dipermudah oleh Allah SWT. Berdoa akan dipimpin oleh siapa? Rafi. Silakan ke depan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Bapak ini HP kalian taruh di atas meja semua. Periksa kerapian pakaian kalian. Apakah sudah rapi atau belum? Dan lihat sampah-sampah kalau ada di bawah diseluruhkan. Tidak ada. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Anak-anak dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku.
Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan duduk di kursi. Kita di sini ada Yalial ya. Semangat ya, semangat ya. Tunjukkan Yalial kalian. Oke. Oke, ulangi sekali lagi. Yang meriah, yang kuat, ayo. Sudah, Bapak di sini mau mempelajari tentang sistem komputer yang kita gunakan setiap pelajaran TIK di sekolah. Ada yang tahu sistem komputer atau komputer? Belum. Kalau komputer bisa mengoperasikan apa saja. Misalkan mau buat surat lamaran bisa. Pokoknya kalau ada komputer, kita semua terbantu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di sekolah atau membuat dokumen-dokumen penting. Oke, jelas? Kita masuk ke tujuan pembelajaran sistem komputer. Sistem komputer ya, oke. Sebelum kita melakukan pembicaraan tentang tujuan pembelajaran, ada baiknya kita absen terlebih dahulu. Adelia Lestari, Andriansyah, Ardiansyah, Barkun Mundilin, Devi Novitasari, Ahmad Sari, Dinanda Anissa Putri, Fitri Aulia, Sefriyadi, Iqbal Faujan, Lia Kamelia, Mona Lisa, Mustika Putri Ayu, Nilam Cahya, Faria Supani, Rafki Septriya, Rika, Rizka Dwi Putri, Sapitri, Tiara, Sailendra Andriasa, Windy, Hercules, Jazero, Sopoyano. Jadi izin satu, tidak yang alfanya 3 ya, berarti 4 ya. Oke. Kita masuk ke materi tujuan pembelajaran sistem komputer. Sebelum kita masuk materi,
kita jajan lagi. Ayo, sekali lagi biar kita belajar hari ini lebih semangat, lebih ayo. Tujuan kita masuk ya. Tujuan pembelajaran sistem komputer adalah agar peserta didik memahami struktur komponen dan cara kerja komputer sebagai sebuah sistem yang terdiri dari software, hardware, brainware, serta menjadi informasi yang berguna. Selain itu, pembelajaran ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman mendalam tentang teknologi di balik perangkat yang digunakan sehari-hari seperti ponsel hingga komputer. Definisi sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling menghubungkan sehingga membentuk kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Yang kedua, sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Nah, ini yang Bapak maksud tadi, yang bisa menggunakan komputer pada saat ingin mencetak dokumen-dokumen penting. Tiga, tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengelola data menjadi informasi. Paham ya? Paham. Yang klarifikasi komputer. Klarifikasi komputer dibagi dalam beberapa klarifikasi, yaitu berdasarkan jenis data yang diolah, kemampuan komputer, ukuran fisik, dan bidang masalah. Klarifikasi komputer yang pertama, berdasarkan jenis data yang diolah, komputer analog digunakan untuk mengelola data kualitatif. Yang kedua, komputer digital digunakan untuk mengelola data kuantitatif. Yang ketiga, komputer hybrid, kombinasi komputer analog dan komputer digital. Klarifikasi komputer yang kedua, berdasarkan kemampuan komputer. Yang pertama, small scale computer, medium scale computer, large scale computer. Berdasarkan urutan fisik meliputi komputer mini dan komputer mikro. Berdasarkan bidang masalah, klarifikasi komputer tiga, yaitu yang pertama special purpose computer, general purpose computer. Konfigurasi komputer. Komputer terbagi menjadi tiga bagian, yaitu hardware, peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer; software, rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki; brainware, yaitu perangkat pikir orang yang menggunakan komputer; input device, ini strukturalnya ada proses, alat proses, lalu input, output, purpose, dan biner. Ini konfigurasi strukturnya menjalankan komputer. Itu ada keyboard untuk menjalankan komputer, ada mouse, joystick, pen, dan lain-lain yang perlu
digunakan utama adalah monitor, printer, plotter, dan lain-lain. Konfigurasi hardware 2. Keterangan struktural yang di atas tadi, keterangannya CU, control unit digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ALU, Arithmetic and Logic Unit, bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatik. Yang ketiga, RAM. Tahu RAM? RAM itu untuk apa? Memori. Untuk penyimpanan handphone atau komputer. RAM, random access memory, memori yang membaca dan menulis. ROM, tahu ROM? ROM apa itu ROM? ROM itu digunakan untuk misalkan kalian download aplikasi, nah itu masuk ke dalam sistem ROM HP kalian atau komputer, bukan RAM memori. Itu. Jadi ROM itu memori yang membaca saja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Konfigurasi hardware 3. Jenis-jenis RAM. Ada RAM atau static RAM, DRAM atau dynamic RAM, NVRAM, RAM, ferroelectric RAM. Jenis-jenis ROM, programmable ROM, EROM, erasable ROM, EEPROM, electrically erased programmable ROM. Ini control unit yang kita jalankan jika komputer sudah hidup. Ini strukturnya. Lanjut. Arithmetic dan logic unit. Storage, register, other, accumulator. Lanjut. Klarifikasi software terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem operasi operating software, perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Yang kedua, bahasa pemrograman, bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Yang ketiga, program paket, program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Konfigurasi software yang pertama, sistem operasi sistem, fungsi dasar. Yang pertama, menjadwalkan tugas. Yang kedua, mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras. Yang ketiga, menjaga keamanan sistem. Yang keempat, memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai. Yang kelima, menyimpan catatan pemakai. Yang keenam, menangani interpol. Konfigurasi software 2. Adapun bahasa pemrograman yang dikenal saat ini, contoh, bahasa mesin dan bahasa rakitan. Bahasa tingkat menengah middle level language, contoh bahasa C. Bahasa tingkat tinggi high level language,
Contoh basic, Sobel, Pascal, PLI, Elgol. Konfigurasi 3. Program paket, yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum. Aplikasi khusus di bidang industri. Aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Contoh Lotus 123 One Workstar. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Masih semangat? Semangat. Ada. Selanjutnya konfigurasi brailleware. Brailleware dikelompokkan menjadi 3, yaitu operator, seorang yang mengoperasikan mesin komputer, atau dapat pula dikatakan dengan seseorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. Programmer, seseorang yang bertugas merancang, menulis, atau menguji komputer. Yang ketiga, sistem analis. Sistem analis, seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Di sini ada yang bisa mengoperasikan komputer nggak di rumah? Bisa? Yakin bisa? Bisa semua ya? Ini instalasi komputer. Ini peralatan sistem komputer. Ada yang tahu keyboard? Tahu. Keyboard untuk apa? Mengetik. Kalau mouse? Untuk Kursor. Ya, benar. Siapa itu tadi? Kursor. Nah, Nisa, nilai 100 untuk kamu. Terus joystick. Tahu. Scanner. Tahu. Scanner itu untuk misalkan seperti fotokopi. Bisa disimpan di dalam PC atau komputer. Touchscreen, tahu nggak? Touchscreen. Touchscreen yang ada di laptop atau di HP kalian. Touchscreen. Touchscreen itu bukan. Touchscreen itu misalkan ini kursor yang kalian pegang di handphone itu kan bisa kan gitu ya. Itu namanya touchscreen. Ya, itu namanya touchscreen. Layar berjalan. Peralatan sistem komputer. Ini ada peralatan output seperti monitor. Monitor itu apa? Layar. Bisa. Printer. Bisa apa? Ngopi. Proyektor. Oh, betul.
Microphone. Ini. Ya. Disk drive. Disk drive apa? Disk drive itu penyimpanan. Penyimpanan pabrik. Istilahnya itu bukan memori dari sini, bukan memori eksternal, internal. Modem. Kalau modem fungsinya untuk apa? Modem adalah nggak ada yang tahu. Modem itu untuk mengakses seperti wifi, internet. Itu namanya modem. Ini peralatan komputer 2. Input, output card. Output card itu ialah memori eksternal. Kalau input internal. SCSI card, terminal, CD-ROM, CD-RIM, DVD. Peralatan sistem komputer yaitu coba sebutin ini. Mainboard. Terus yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Ini media penyimpanan data. Coba sebutin. Satu. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Flash disk gunanya untuk penyimpanan. Ini monitor yang dapat dibagi beberapa sudut pandang. Dari sudut pandang tampilan ada beberapa yang harus diperhatikan. A. Alphanumeric display. B. Graphic display. Ini fungsinya untuk A dengan B ini untuk kecerahan layar atau layarnya seperti 3D atau 4D. Yang kedua, dari sudut pandang warna, monochrome display, color supply. Lanjut ya. Perawatan sistem komputer, printer dan plotter, alat yang digunakan untuk mencetak grafik, gambar, dan data lain pada selembar kertas. Printer terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, impact printer atau printer ketuk. Yang kedua, non-impact printer atau printer tanpa ketuk. Yang ketiga, thermal printer. Perkembangan komputer, perkembangan hardware, kemajuan teknologi yang membuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer dalam beberapa generasi, yaitu 1.
Generasi pertama 1946 sampai 1959. Masih sangat sederhana dan kompak. Ciri-ciri: A. Ukuran fisik besar. Kecepatan proses lambat. C. Cepat panas. D. Membutuhkan listrik besar. D. Menggunakan tabung hampa udara. F. Memori menggunakan core storage. Ini komputer zaman dulu kan? Komputer zaman dulu memang serba kekurangan dibanding dengan komputer sekarang yang serba berlebihan. Yang kedua, generasi kedua 1959 sampai 1965 dibuat untuk menggunakan bentuk diri komponen. Ciri-ciri: komponen telah menggunakan transistor. B. Ukuran fisiknya lebih kecil. C. Prosesnya lebih cepat. B. Tidak cepat panas. E. Lebih hemat listrik. F. Memori yang digunakan lebih besar. D. Menggunakan bahasa tingkat tinggi. Sampai di sini apa yang Bapak jelaskan tadi bisa kalian simpulkan kan? Bisa. Di sini Bapak mau kita membuat kelompok masing-masing untuk mengambil di sini. Terserah. Jadi dari kelompok 1 dulu. Kelompok 2 dulu. Mau ambil kelompok. Kelompok 1. Kelompok 4. Kelompok 3. Ini ketinggalan. Nah, di situ kan dalam penjelasan Bapak tadi kalian tulis masing-masing untuk misalkan kelompok lain ada yang ingin ditanyakan atau ingin bertanya, kalian jawab ya. Oke. Nanti ada saatnya kelompok dari kelompok lain bertanya di kelompok mana. Oke, yes. Gak apa-apa panjang-panjang pertanyaannya. Gak apa-apa juga. Satu misalkan ada pertanyaan sampai 10 soal misalnya. Gak apa-apa. Sebutin aja. Oke, Pak.
tentang sistem komputer.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini paham? Masih banyak soal yang mau ditanya? Nanti pas maju ke depan nanti ya, kami dari kelompok 1, lalu ingin mempresentasikan diskusi yang kami buat, dan kami mau bertanya kepada kelompok 1. Ayo, sekarang diskusinya sudah selesai ya? Sudah semua ya? Sekarang dari kelompok mana dulu nih? Mau ini ngasih pertanyaan? Kelompok 2 dulu, berarti kasih pertanyaan ke kelompok 2. Ini kelompok 4. Nah, sekarang ini kelompok 4 maju seluruhnya. Yang Bapak ajari tadi, yang Bapak jelaskan tadi, sudah kalian tulis semua ya? Yang maju? Sudah kalian tulis semua ya? Sudah? Perkenalkan diri dulu, kami dari kelompok 4. Ya, kami dari kelompok 4, kami siap menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ayo mulai,
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sistem komputer. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinanda Nisa Putri dan nama saya Marisa. Nama saya Lia Chandria. Nama saya Nila Chandria. Nama saya Andriansyah. Kami akan menjelaskan sistem komputer. Operasi komputer dasar. Kemahiran dalam operasi komputer mendasar seperti memulai dan mematikan komputer, menavigasi sistem operasi, dan mengelola file dan folder. Pemrosesan data, kemampuan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen, menggunakan perangkat lunak, mengelola data seperti Microsoft Word atau Google Dokumen. Keterampilan termasuk mengetik, memformat teks, memasukkan gambar, dan memanfaatkan alat pemeriksaan ejaan dan tata bahasa. Spreadsheet, potensi dalam membuat dan mengelola spreadsheet menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Excel atau Google Sheet. Ini termasuk data, membuat formula, membuat grafik dan grafik, dan menganalisis data. Presentasi, kemahiran dalam membuat presentasi yang melibatkan secara visual menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft PowerPoint atau Google Slide. Keterampilan termasuk merancang slide, menambahkan elemen multimedia, dan memberikan presentasi yang efektif. Penelusuran dan penelitian internet, kemampuan untuk navigasi internet, mencari informasi menggunakan mesin pencari, dan mengevaluasi kredibilitas sumber online. Keterampilan juga termasuk memanfaatkan bookmark, mengelola tab browser, dan memahami prinsip-prinsip keamanan internet dasar. Komunikasi email, potensi dalam menggunakan email di Microsoft Outlook atau Gmail untuk mengirim dan menerima pesan, mengelola kontak, mengatur email di dalam folder, dan melampirkan file. Manajemen file, dan dalam mengatur dan mengelola file dan folder di komputer, masuk membuat folder, ganti nama file, menyalin dan memindahkan file, dan menghapus file yang tidak diinginkan. Dari penjelasan di atas, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah cukup. Tidak ada yang. Oke, kalau tidak ada, kembali ke tempat. Yang ini silakan kasih pertanyaan ke dulu. Ya, dulu. Kamu kasih pertanyaan ke kelompok 1 ya. Ayo, yang ini rame-rame. Rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devi Novitasari. Saya Rika. Saya Delia Lestari. Saya Priyadi. Kami akan bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan
perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak, serta berikan contoh masing-masing jawabannya. Sudahlah. Nah, apa? Ayo, silakan dijawab. Di sini ada. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jawabannya, perangkat keras adalah komponen fisik komputer yang dapat disentuh, seperti monitor, keyboard, dan mouse. Perangkat lunak adalah program-program yang menjalankan komputer, seperti sistem operasi, aplikasi pengolah data, dan aplikasi pengolah angka. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca presentasi itu. Baca. Sini kami ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Lihat apakah Anda dapat menjelaskan dasar-dasar cara kerja komputer kepada seorang yang tidak terbiasa dengannya. 2. Pikirkan bidang lain yang Anda minati. Apakah dasar komputer singkat Anda terhubung dengan bidang ini? Misalnya, apa ada perangkat komputasi khusus yang digunakan dalam bidang tersebut? Dan jika ya, beberapa banyak memori yang dimilikinya? Atau apakah bidang tersebut memerlukan komputer biasa dengan kemampuan khusus seperti kemampuan grafis yang ditingkatkan atau jumlah pikiran tentang cara Anda menggunakan komputer dan kemampuan komputer apa yang paling penting misalnya jika Anda bekerja dengan file video berukuran besar, jumlah memori yang besar sangatlah penting, memori yang sangat besar. 3. Cobalah untuk mengetahui karakteristik komputer dari setiap komputer atau perangkat komputasi yang Anda miliki. Misalnya, jika Anda mempunyai laptop, berapa kecepatan prosesnya? Jika Anda memiliki tablet, berapa banyak memori yang dimilikinya? 4. Pikirkan tentang cara Anda menggunakan komputer dan kemampuan komputer. Apa yang paling penting? Misalnya, jika Anda bekerja dengan file video berukuran besar, jumlah memori yang sangat besar sangatlah penting. Sini apa yang dijelaskan teman
kalian? Sekian Paham? presentasi dari kami. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada. Ada Pak. Ya. Apa? Jelaskan perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem komputer. Perangkat keras hardware adalah komponen fisik yang dapat disentuh seperti CPU, monitor, keyboard, mouse, hard disk, dan lain-lain. Perangkat keras merupakan bagian menjalankan tugas-tugas fisik dalam sistem komputer. Perangkat lunak software adalah instruksi yang memberitahu perangkat keras yang harus dilakukan. Perangkat lunak tidak memiliki fungsi fisik, tetapi berupa kode-kode program yang tersimpan di komputer. Contohnya adalah sistem operasi, program aplikasi, dan game. Contoh perbedaan perangkat keras. Monitor adalah perangkat keras yang menampilkan informasi visual. Perangkat lunak sistem operasi seperti Windows atau Linux adalah perangkat lunak yang mengontrol dan mengolah perangkat keras komputer. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jelaskan fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer. CPU Central Processing Unit merupakan otak dari komputer yang memiliki fungsi utama sebagai berikut: memproses data. CPU menerima instruksi dari perangkat lunak dan memprosesnya menjadi informasi yang dapat dipahami oleh komputer. Mengontrol perangkat keras. CPU mengatur dan mengendalikan operasi dari semua perangkat keras yang terhubung ke komputer. Menjalankan program. CPU mengambil instruksi dari program yang sedang berjalan dan mengeksekusinya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis memori utama dalam sistem komputer. Jenis-jenis memori utama dalam sistem komputer. RAM, Random Access Memory, merupakan memori sementara yang menyimpan data dan instruksi yang sedang proses oleh CPU. RAM seperti bersifat volatile, artinya data akan hilang jika komputer dimatikan. ROM, Read Only Memory, merupakan memori permanen yang menyimpan data dan instruksi dasar yang dibutuhkan komputer untuk melakukan booting. ROM bersifat non-volatile, artinya data tetap tersimpan sebelum komputer dimatikan. Cache merupakan memori kecil dan cepat yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Tujuannya untuk mempercepat proses pengambilan data. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada. Jelaskan bagaimana sistem operasi bekerja dalam sistem komputer. Sistem operasi OS merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Berikut adalah cara kerja sistem operasi. Mengelola sumber daya. Sistem operasi mengelola pengguna CPU, memori, perangkat penyimpanan dan perangkat input atau output. Memberikan antar luka penggunaan. Sistem operasi menyediakan antar luka penggunaan GUI yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Menjalankan program. Sistem operasi semua dan menjalankan program yang diminta pengguna. Menangani kesalahan. Sistem operasi mendeteksi dan mengatasi kesalahan yang terjadi selama proses komputer. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jaringan komputer dan sebutkan beberapa jenis topologi jaringan. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagai sumber daya seperti data, printer, dan akses internet. Berikut beberapa jenis topologi jaringan. Semua perangkat terhubung ke satu kabel tunggal. Star, semua perangkat terhubung ke satu titik pusat. Hub atau switch. Ring, perangkat terhubung dalam lingkaran. Tree, struktur hierarkis dengan pada pusat yang terhubung ke node lain. Mesh, setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kelompok 3 boleh maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Nah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Saya selaku moderator Nini Sartika, Dan saya Putri Aulia. Saya Mustika Putri Ayu. Saya Tiara. dan kami ingin mempresentasikan sistem komputer. 1. Agar kita dapat memahami komputer, kita perlu mempelajari dasar-dasarnya seperti apa proses yang membuat komputer atau dari komputer itu bergerak dari input, server, dan remote. Lalu input tersebut akan diartikan ke bahasa komputer dan bahasa yang paling dasar bagi komputer. Itu adalah di dalam memori, lalu dari memori tersebut akan diproses oleh CPU serta kembali ke memori dan dalam bentuk informasi ke monitor, printer, dan scanner. Saat kita memberikan input untuk menjalankan sesuatu, perintah memori akan memberikan perintah itu dan memastikan perintah itu terjalankan. Lalu setelah output yang dijalankan, CPU balik ke memori untuk ditranslasikan balik ke informasi yang manusia dapat memahami. Jika ada yang telah memahami apa itu binari, dapat dimengerti bahwa dalam memori tersebut terdapat perintah dalam bentuk binari disimpan dalam dan menyimpan data dalam link yang bisa dibilang split dan sekian buat Anda dapat sendiri. Jadi misalnya kita memencet alfabet, memori akan melakukan data binari yang cocok untuk dikalikan dan ulangi kembali ke memori setelah diproses dan ditransformasikan balik ke bahasa manusia dan ditampilkan di monitor rumah komputer tersebut adalah. Jadi kalau kita memberikan sebuah input apapun di komputer akan mengekspres itu binari terus ada. Program dari komputer yang akan menjalankan kodenya di dalam program tersebut dan mengeluarkan output. Namun tidak hanya di situ saja, kita pun perlu melakukan eksplorasi dan memahami setiap fungsi yang ada di dalam komputer agar kita dengan mudah dapat memahami kerjanya komputer. Sebenarnya memahami sebuah komputer itu merupakan satu proses yang terus-menerus karena di setiap zaman komputer terus berkembang. Yang penting adalah niatnya kita untuk belajar dan eksplorasi dunia komputer tinggi. 2. Dari bidang video editing tidak membutuhkan perangkat komputasi khusus yang lain selain komputer yang harus mempunyai video editor dengan setidaknya 8 GB temporary memory storage. Namun jika kita hanya mempunyai 8 GB, kita hanya bisa edit video sehingga 1080 slide. Dan itu pun disarankan untuk meminimalisasikan aplikasi yang digunakan saat video editing. Dan jika kita tidak edit video resolusi 9K, kita akan membutuhkan RAM yang tinggi dan ada beberapa video editor yang mengharuskan penggunanya untuk memiliki RAM yang sebesar 38 GB. Dalam video editing, GPU tidak diharuskan saat edit video karena kebanyakan proses yang dijalankan video editor dijalankan di CPU. Namun jika kita ingin mempercepat video editing, GPU dapat membantu dalam memainkan videonya sesaat edit agar video yang dimainkan saat tadi edit lebih mulus saat dijalankan, dan GPU juga dapat membantu jalan rendering video lebih cepat. 3. Komputasi perangkat yang kita pilih adalah sebuah laptop yang memiliki editor operating processor yang memiliki CPU tersebut mempunyai 264
lokasi memori, alamat yang dapat menjalankan program. Laptop tersebut mempunyai RAM sebesar 12 GB. RAM tersebut dibutuhkan oleh laptop untuk membantu CPU saat menjalankan program-program yang untuk membuka file atau memindahkan data. Selain itu, laptop tersebut juga mempunyai GPU yang memiliki memori interface read sebesar 128 byte. Berarti GPU tersebut memiliki lokasi memori alamat yang dapat membantu GPU untuk menjalani program dalam bidang aplikasi yang berefisiensi sehingga GPU dapat berjalan lebih mulus. 4. Untuk contoh, kelompok kami ambil dari segi gaming. Dalam gaming, kita memerlukan yang namanya laptop atau komputer untuk bermain. Namun, dalam komputer atau laptop harus mempunyai performa yang memadai untuk menyalakan game yang besarnya sesuai dengan kebutuhan game tersebut. Jika tidak bermain dan tidak memiliki performa laptop atau komputer yang tidak memadai, maka dapat menghambat jalannya game seperti lagging bahkan sampai ke fase shutdown atau blue screen yang menandakan bahwa laptop atau komputer mempunyai masalah. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, apakah Anda dapat menjelaskan dasar-dasar cara kerja komputer kepada seseorang yang tidak bekerja padanya? Satu, agar kita dapat memahami komputer, kita perlu mempelajari dasar-dasarnya seperti apa proses yang sebuah komputer akan menjalani. Komputer itu bermula dari input, keyboard, keypad, dan mouse. Lalu input tersebut akan diaktifkan ke perangkat komputer. Dan bahasa yang paling dasar dari komputer itu adalah binary di dalam memori. Lalu dari input tersebut akan diproses dengan dan balik memori dan dalam bentuk informasi ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sekian presentasi dari kami dan tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi hari ini bagi semua ya. Berarti kalian memahami apa yang Bapak jelaskan tadi. Sini sekarang Bapak mau nilai hasil diskusi kalian tadi. Ini kelompok 1. Kelompok 4. Bagus semua ini. Bapak nilai ya ini? Ya. Nilainya mau yang bagus atau yang bagus? Tapi ingat harus ditekuni pelajaran Bapak sampai yang tadi. Oke.
Ini hasil diskusi kalian. Itu nilainya di atas ya. Nilainya ada di atas. Bagus semua dari sini. Masih semangat? Jadi apa yang Bapak sampaikan itu mengenai tentang pengelolaan komputer. Itu komputer itu sangat penting di dunia digital saat ini. Karena apa? Karena bisa memberdayakan individu untuk secara efektif dan secara menavigasi dan bermanfaat. Teknologi berikut dapat digunakan untuk tentang operasi komputer atau pemrosesan data. Paham ya anak-anak? Materi yang Bapak sampaikan ini tadi, apakah mengenangkan untuk kalian pelajari untuk berikutnya? Sebelum kita tutup, kita bersemangat dia. Tepuk tangannya. Ayo, mulai. Materi yang selanjutnya yang akan kita pelajari itu mengenai tentang pengetikan di Microsoft Word. Kalian tahu kan Microsoft Word itu untuk apa? Mengetik data-data penting. Ini ada yang bisa mengetik di Microsoft Word? Bisa? Bisa semua ya? Iya. Oke, bagus. Nanti kita belajar Microsoft Word-nya di lab komputer ya? Ya. Materi selanjutnya kita menggunakan komputer untuk belajar mengetik surat menyurat. Oke. Siapa tahu kalian kan tamat dari sini, siapa tahu kalian mau masuk jadi anggota dewan atau presiden. Betul banget itu Microsoft Word itu buat surat-surat lamaran. Kalian udah tahu kan surat lamaran itu isinya apa? Banget isi surat lamaran. Surat lamar kerja, surat lamar orang, surat lamaran apa? Ya, pokoknya bisa semua surat lamaran itu. Asalkan bisa mengoperasikan Microsoft Word. Kalau nggak bisa mengoperasikan Microsoft Word, gimana mau ngetik? Nggak bisa. Terus juga tatanan tulisannya itu juga harus sesuai dengan surat, harus istilahnya itu harus rapi, harus sesuai.
Oke, paham? Paham? Materi hari ini bisa kita ambil untuk materi kedepannya nanti. Sebelum kita menutup materi ini, jika ada yang kurang paham apa yang Bapak jelaskan di sini tadi, atau kurang jelas, bisa mengkoordinasikan dengan Bapak nanti. Oke, paham ya? Yang presentasi yang kalian tulis tadi, tolong dipelajari di rumah agar kalian bisa mengoperasikan nantinya. Oke? Kita ada spreading. Semangat lagi. Oke. Oke, kali ini semangatnya harus keras. Ayo mulai. Mudah-mudahan kalian semua bisa lebih lancar lagi dalam mengoperasikan komputer. Agar bisa melancarkan apa yang ingin kalian capai. Materi selanjutnya tadi apa? Paham kan? Apa tadi materi selanjutnya? Pelajaran apa? Oh, ini ya, mempelajari pendidikan di Microsoft Word ya. Bagaimana kesan pelajaran di hari ini? Seru. Terus apa lagi? Bahagia. Terus ada yang nggak senangnya nggak? Berarti senang semua. Coba di sini sebelum menutup pelajaran ini kita menyanyikan cerita dulu. Bisa kan? Bisa. Oke, silakan berdiri. Silakan meminum.
Ardiansa. Ardiansa. Apa cita-cita? Polisi. Oh, mantap. Ini dokter. Oh, dokter cinta ya. Ini apa? Namanya siapa? Ini namanya Rika. Ini siapa? Cita-cita apa? Oke, Mas. Oke. Afi. Cita-citanya apa? Tadi. Dia sekitar ini siapa namanya? Apa cita-citanya? Dokter. Ini apa cita-citanya? Dokter. Rizka? Ini? Harus hamil. Ini tapi lihat. Gambar. Ini apa namanya? Ini? Hakim. Wow. Ini? Ini? Dokter. Ini? Dokter. Ini? Dokter. Semua dokter. Ini? Dokter. Ini dokter. Oh, nah ini? Bagus. Yang ikut siapa? Ini? Bola. Oke. Mengingat waktu kita pelajaran sudah mau habis, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bisa lebih masuk ke dalam pikiran kalian ya. Jadi jangan pikiran itu jangan masuk ke pikiran keluar ke kiri. Ya. Oke, berdoa sebelum pulang berdoa dipimpin oleh Toki. Sikap. Salam. Silakan dulu. Di sini apa namanya? Berguyon ya? Apa? Jika ingin ada yang ini pulang mana? Banyak-banyak.
Sini lah. Oke. Jangan pun. Di sini. Ini di mana? Seru ya pelajaran ini ya? Iya dong, nanti kita langsung ke prakteknya ya. Biar tetap semangat. Tapi teori paham kan apa yang Bapak sampaikan? Oke, sebelumnya Bapak terima kasih atas kalian semua telah memberikan apa yang Bapak inginkan. Oke. Oke ya. Bapak akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan.